Tes 1 2. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada orang tua dari wali murid kelas 71 dan 72, apabila bergabung bukan dengan email ataupun nama email itu bukan nama anak, harap konfirmasi di kolom chat. Misalnya seperti tadi ada yang menghubungi saya, ada yang bergabung dengan nama Suryati, ya, itu nanti ditulis misalnya Suryati, orang tua wali dari nama Ananda gitu, Bu. Jadi kami ngabsennya biar enak. Mungkin nanti kalau ganti nama email itu agak memakan waktu dan ribet juga. Jadi nanti kalau misalnya digabung kami terima nih semua, tapi nanti di yang namanya itu menggunakan bukan nama Ananda, itu di kolom chat harap konfirmasi. Nanti misalnya kayak tadi Suryati orang tua wali dari siapa kayak gitu. Ya, misalnya kayak ada Erna di sini, ada beberapa, itu tolong dikonfirmasi orang tua dari siapa. Tapi kalau misalnya memang bergabung dengan nama Ananda, tidak perlu konfirmasi lagi. Ya, kalau ada masalah-masalah bisa japri saya di WA langsung. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul pada acara webinar parenting SMPIT Nurul Islah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan tema Ayah Bunda Jangan Biarkan Ibu Hasanah ya sudah bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita pada hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah perjuangan beliaulah pada hari yang berbahagia ini kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMPIT Nurul Islah Kota Banda Aceh, Bapak Fahrul Rizal MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPIT Nurul Islah Kota Banda Aceh. Yang kami muliakan pemateri kita pada hari yang berbahagia ini, Ibu Dr. Hasanah MPD, yang telah saya tidak mendengar suara ya, maaf nih, tidak mendengarkan suara apapun. Ilmu dari beliau, saya, semoga ilmu yang beliau sampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa penghormatan kami khususnya kepada orang tua kami, orang tua wali dari siswa-siswi peserta didik kelas 71 dan 72 atau kelas 7 putra dan 7 putri. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai acara parenting dengan tema Ayah Bunda Jangan Biarkan Aku Ditelan Maya.
Pak Rizal. Ya, sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Tafadhal Bismillah. Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk memberkahi acara kita pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Nizan Zaujin Bahij SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita telah dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat membawa kita, jiwa kita dengan dan bahagia. Semoga acara kita pada hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMPT Nurul Islah Kota Banda Aceh. Akan disampaikan oleh Bapak Fahrul Rizal MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini dengan kondisi yang seperti sekarang ini yang merupakan semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersilaturahmi dan bertemu kembali secara virtual. Semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surah Ahzab ayat 21. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Hasanah MPD. Terima kasih Ibu telah bergabung. Bapak Ibu Dewan Guru, para wakil kepala sekolah, serta yang kami muliakan para orang tua siswa kelas 7, 71 dan 72 pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah sudah 50-an sudah bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasannya seperti yang kita alami hari ini, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, bahwa pembelajaran kita harus dilakukan dengan jarak jauh ataupun secara daring.
Tentu ini bukan merupakan keinginan kita bersama. Namun demikian pada saat sekarang ini merupakan salah satu jalan terbaik sehingga menjadikan generasi kita ataupun anak-anak kita terhindar dari penyebaran COVID-19, terjaga keselamatannya, dan insya Allah terjaga kesehatannya. Tentu Bapak Ibu, selama proses pembelajaran daring ini, orang tua memiliki peran penuh dan penting dalam proses pembelajaran hari ini. Dan tentu setiap orang tua memiliki dinamika dan problema tersendiri dalam mendidik anandanya masing-masing. Ditambah ananda kita semua diberikan kebebasan menggunakan HP atau Android ya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Tentu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ini banyak yang mengeluhkan ya karena menyentuh seluruh aspek pembelajaran. Guru juga cukup menguras energi menyiapkan bahan, menyiapkan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, apalagi orang tua yang mendampingi ananda dalam proses pembelajaran di rumah selama 24 jam penuh tentunya. Dalam proses pembelajaran sehari-hari, tentu anak-anak kita ada yang serius dalam proses pembelajaran, ada yang sesuai dengan harapan kita, dan demikian begitu banyak juga anak-anak kita yang salah dalam menjalankan fungsi media sosial ataupun keliru dalam menjalankan proses menggunakan media sosial. Pada hari ini alhamdulillah kita dari SMP Nurul Islah memfasilitasi program parenting hari ini dengan tema Ayah Bunda, jangan biarkan aku ditelan maya. Tentu maya sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, namun apakah maya ini yang mengendalikan ananda kita sepenuhnya ataupun kita sebagai orang tuanya baik di rumah maupun di sekolah yang memberi rambu-rambu terhadap proses pembelajaran dan kehidupan ananda kita ke depan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berharap melalui kegiatan ini semua kita memiliki visi misi yang sama dalam mendidik ananda kita. Bagaimana guru memaksimalkan proses pembelajarannya dari sekolah dan kita orang tua melaksanakan dan mendampingi ananda kita belajar dari rumah. Untuk itu mari kita dengarkan nantinya materi yang sangat penting ini yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar parenting SMP Nurul Islah dengan tema Ayah Bunda, jangan biarkan aku ditelan maya pada hari Sabtu 19 September 2020 resmi kita buka. Demikian sambutan singkat dari kami mewakili seluruh guru dan warga sekolah SMP Nurul Islah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Nurul Islah Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya harapannya dengan kita mengikuti acara parenting hari ini dapat menambah wawasan ilmu kita, dapat memudahkan kita dalam mengelola pendidikan baik bersama kita. Kita juga berharap para guru-guru dapat membantunya. Tentunya di awal yang paling penting pendidikan ini adalah tentunya dari diri kita sendiri, orang tua terhadap anaknya. Sehingga disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Tempat belajar yang pertama itu adalah di rumah bersama umminya. Maka dalam kondisi seperti ini kita merasakan sendiri bagaimana kendala-kendala yang kita temukan. Sehingga kalau seandainya kita berharap sepenuhnya ada di sekolah itu sendiri mungkin sangat terbatas. Tentunya harus banyak juga dari kita sendiri meluangkan waktu atau memberikan kontribusi
segala macam berkaitan dengan perkembangan pendidikan terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak memperpanjang mukadimah lagi. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi menunggu materi kita hari ini yang bertema Ayah Bunda Jangan Biarkan Aku Ditelan Maya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kita sudah berhadir Ibu Dr. Hasanah MPD yang sebentar lagi akan memberikan materi kepada kita. Namun sebelumnya mari kita dengarkan sedikit profil beliau. Nama Hasanah. Beliau nama lengkap sekarang sudah menjadi Dr. Hasanah MPD. Tempat tanggal lahir di Aceh 12 Maret 1971. Alamat sekarang Komplek DPR RI Kalibata, Blok A4 nomor 36 Jakarta. Desa kelahiran beliau Desa Baktring, Kecamatan Kurung Baru Najaya, Lorong Racan 1, nomor 2, Aceh Besar. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang beliau sampaikan, mungkin melalui nasihat-nasihat beliau ada di Facebook beliau. Langsung FB, Facebooknya Hasanah Rozali. Kemudian kita juga mengetahui beliau memiliki hobi, yaitu jalan-jalan. Tentunya jalan-jalan bukan sekadar jalan-jalan. Setiap perjalanannya penuh dengan muhasabah atau mengambil ilmu yang ada di sekitarnya tentunya. Kemudian moto beliau hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadilah diri kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian pendidikan beliau SD, yaitu SD Teladan Lamnyong, Darussalam Banda Aceh. Kemudian SMP di Darussalam Banda Aceh. SMA 3 Banda Aceh, S1 FKIP Unsyah. Kemudian S2 dan S3 penelitian dan evaluasi pendidikan di UNJ. Bapak Ibu yang kami muliakan, sedikit kita baca pengalaman beliau, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi beliau merupakan pembina kami pada tahun 1998. Kemudian pembina Rohis SMA 3 Banda Aceh pada tahun 2003. Kemudian pengurus Kowani 2008-2020. Kemudian ketua Departemen Pendidikan PP Salimah 2000-2015. Kemudian ketua Komunitas Orang Tua Bijaksana PP Salimah pada tahun 2015-2020. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020-2025. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Yayasan Rumah Ceria Indonesia. Kemudian pengelola Fresh School dan Daycare Rumah Ceria Indonesia. Kemudian pengelola Rumah Quran Az-Zuhra Aceh. Kemudian beliau merupakan editor akademika Jurnal Teknologi Pendidikan 2017 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan seorang penulis. Maka apapun yang beliau lihat tentunya beliau mengambil hikmah dan menulis sebagai catatan. Tentunya bila kita ingin mendapat motivasi yang banyak, kita bisa bertanya langsung bersama beliau. Bagaimana motivasi sehingga beliau senang menjadi penulis, ya, insya-Allah. Kemudian kerja beliau merupakan dosen Magister Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Bapak Ibu yang kami muliakan, baru saja kita dengarkan beberapa pengalaman kerja beliau. Tentunya banyak yang lain yang mungkin di bawah-bawahnya tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Untuk lebih lengkap, lebih lanjut, silakan Bapak Ibu langsung WA beliau atau bertanya kepada beliau. InsyaAllah setelah berjumpa kita hari ini akan menjadi ajang silaturahmi kita untuk ke depan. Bapak Ibu yang kami muliakan, langsung saja tidak memperpanjang mukadimah lagi, mohon maaf Bapak Ibu, kita sambut Ibu Dr. Hasanah, ya, kami sampaikan materi kita dengan nama Ayah Bunda Jangan Biarkan Aku Ditelan Maya. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini Allah memberikan kepada kita kesempatan bertemu bersilaturahim di dalam Google Meeting ini, pertemuan di alam maya yang hari ini menjadi suatu keniscayaan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang baik kepada kita di masa di mana virus corona ini menghempas semua wilayah dunia ini. Maka ada hikmah lain yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa bersilaturahim melalui Zoom, melalui Google Meeting ini. Saya suka sebut dengan Zoom karena tadi saya pikir pakai Zoom ya, ternyata pakai Google Meet. Syukur juga kita kepada Allah karena ibu-ibu semua yang hadir di sini, bapak-bapak yang saya hormati, terutama kepada yang saya hormati adalah Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Fahrul Rizal MPD yang subhanallah hari ini menemani kita semuanya, para orang tua murid, para orang tua SMP IT Al-Islah. Juga yang saya hormati para orang tua yang senantiasa menampingi dan mendoakan anak-anaknya, mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi anak-anak kita, memberikan anak-anak kita kecerdasan melebihi kecerdasan biasa yang didapati oleh orang-orang biasa. Juga Bapak MC yang subhanallah ya, dari pagi tadi pasti sudah lebih duluan on ya, hadir di virtual ini ya. Semoga selesai acara ini dengan baik. Saya pengen lihat Ibu Farah yang mana ya, menghubungi saya terus ini Bu Farah. Terima kasih Bu Farah ya, luar biasa. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya karena ada mediasi dari Ibu Farah. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai ya, saya sebenarnya memang menunggu-nunggu ya untuk bisa bertemu dengan para orang tua, dengan guru SEPT Al-Islah ini gitu. Kebetulan ponakan saya ada si Bungatullah ya di SMP IT Al-Islah, benar tidak ya? Ya pernah menjadi guru di sana gitu. Suka menceritakan tentang SMP IT Al-Islah gitu. Saya bangga sekali dengan Bapak Ibu semuanya ya, bisa menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, salah satu sekolah favorit di Banda Aceh. Ya, kita tahu kursinya itu juga luar biasa diperebutkan oleh beberapa anak. Ala kulli hal semuanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala nikmatillah, dan insya Allah hari ini adalah hari yang menambah nikmat kita karena di samping silaturahim juga kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana anak-anak kita dengan gadgetnya pada hari ini. Anak-anak kita itu ya ada yang sebagian sudah tenggelam dengan gadgetnya, karena itu mari kita menyelamatkan anak-anak kita dari kerusakan mental dan otaknya karena pengaruh gadget yang sudah meliputi diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah mengingatkan kita betapa bahwasanya keluarga ini bukanlah keluarga di dunia saja, tapi juga keluarga kita di akhirat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab dari api neraka. Artinya bahwa Allah mengamanahi kehidupan ini adalah bukanlah semata-mata kehidupan di dunia yang menyenangkan anak-anak kita, tapi juga bagaimana kita bisa menjadikan mereka selamat di akhirat. Sebagaimana juga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku ini di dunia ini, berikanlah kebahagiaan di dunia, dan berikanlah juga kami kebahagiaan di akhirat. Inilah mimpi besar kita ya, bisa bersama-sama kembali di surga. Apapun ujian yang kita alami dalam hidup ini semuanya adalah bagian daripada cobaan Allah untuk kita bisa istiqomah dan bisa menghadapi alam yang sebenarnya, yaitu akhirat. Insya Allah dengan doa kita menggiring anak-anak kita senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya diminta ya, sebenarnya ibu-ibu bapak-bapak lebih paham, tapi nggak apa-apa, saya hanya memfasilitasi saja agar ajang diskusi ini lebih menarik gitu loh tentunya ya. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan bahwa saya adalah asli Aceh ya, urang Aceh asli, cuman sementara tinggal di Jakarta ya. Asli saya tinggalnya adalah di Darussalam, awalnya di kampus bersama orang tua, ayah saya Bapak Razali Culani. Kemudian saya tinggal di rumah sendiri di Lambereng setelah berkeluarga, pernah tinggal di Limpok juga selama 8 tahun. Kemudian saya hijrah ke Jakarta dari tahun tsunami itu tahun 2004 ya. Dari tahun 2004 sampai dengan sekarang saya melanjutkan studi saya ke S2 dan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Posisi saya sekarang adalah menjadi dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, di pasca sarjana dosen di prodi Magister Teknologi Pendidikan. Jadi sebenarnya saya sangat berbahagia ya bisa bermitra ya dengan SMPIT Al-Islah ini. Kebetulan ayah saya juga seorang pendidik, Bapak Razali. Beliau sering mengingatkan pulanglah sering-sering kepada Aceh gitu, karena ya sama-sama silaturahmi dengan para guru gitu. Nah, insya Allah ini adalah kesempatan yang saya tidak sia-siakan. Gitu diminta oleh Farah, saya langsung mengangkat PC, saya langsung setuju aja gitu. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pada kita nikmat yang melimpah ya dengan silaturahmi ini. Ini ada Bapak Muhammad Al-Fatih, kayaknya berisik ya, apa bisa di-mute kali Pak, mohon maaf. Mutkan semua Pak Burja, mutkan semua, mutkan. Ya, terima kasih. Bapak Fajrial, apa tadi Bapak Fahrul Rizal yang saya hormati, ya terima kasih ya program ini ya bisa berlanjut, semoga silaturahim kita. Ya, kondisi hari ini luar biasa ya, membuat kita semua menjadi terenyah ya, dan membuat kita menjadi lebih serius memperhatikan nasib anak-anak kita. Karena memang kondisinya sekarang adalah berada di posisi kita era industri 4.0 ya. Era industri 4.0 ini, apa saya presentasi dulu ya. Bentar, saya buka dulu, saya presentasi ya. Sudah tampil Pak Ibu di layar? Sudah ya? Halo? Halo? Sudah Bu, sudah. Halo? Belum. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sudah. Ya. Kita hari ini berada di era industri 4.0 ya, sebagaimana di poin keempat yang saya tampilkan ini ya. Ini adalah era yang luar biasa, di mana disebut juga dengan era digital ya. Era digital atau era gadget ya. Dulu kita suka mendengar globalisasi gitu. Ternyata globalisasi ini mengantarkan era digital yang luar biasa, membuat adanya jarak antara satu dengan lainnya menjadi dekat gitu. Bapak Ibu yang saya cintai ya, sebelumnya sudah ada era 1.0 ya, di mana kemudian berkembang menjadi era 2.0 ya, kemudian menjadi era 3.0 dan selanjutnya menjadi era 4.0. Maaf sebelumnya saya terlihat tidak di layar, tidak ya?
Apa saya jadi tampilkan setengah layar? Bapak MC, terlihat saya di layar? Tidak. Halo? Bapak Ibu semua yang lain, apakah saya terlihat? Kalau tidak terlihat, kalau enggak saya tampilkan setengah layar aja gitu maksud saya. Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, baik. Baik. Jadi luar biasa, era 4.0 ini adalah era yang terhebat sekarang, di mana produk-produk teknologi semuanya ditampilkan dengan sempurna, ya. Sempurna untuk era sekarang 4.0 ini. Di Jepang itu sudah masuk era 5.0, ya, di mana mereka sudah masuk ke robot, ya, zaman di mana robot-robotik itu sudah luar biasa. Di era 1.0 kita tahu bahwa itu sudah menggunakan, ya, karena di seberang industri nggak zaman batu lagi, mereka sudah menggunakan semacam angin, ya, untuk bepergian berlayar. Kemudian di era 2.0 itu sudah berlayar menggunakan uap, ya, sehingga layarnya itu lebih jauh lagi sampai ke beberapa belahan dunia. Terjadilah penjajahan, peperangan di sana sini, ya, dengan menggunakan uap. Kemudian kita lihat lagi berkembang lagi di era 3.0 menemukan adanya listrik yang bisa mengantarkan perjalanan itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi sekarang, ya, luar biasa, ya, di era 3.0 itu adalah komputer mungkin segede ruangan kamar kita, ya, kemudian menjadi kecil, menjadi laptop, yang jadi iPad, ya, smartphone, ya, yang sangat dinamik, ya, dinamikanya luar biasa karena dia sangat energik, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa kemari. Itu menjadikan kita yang menggunakan HP atau membutuhkan informasi itu menjadi lebih cepat, ya. Dan perkembangan teknologi ini sebenarnya sudah dimulai dari 20 tahun yang lalu, ya. Jadi sangat optimal digunakan di era ini. Di era inilah sangat optimal digunakan dan semua fitur dimanfaatkan karena kondisi corona. Ya, percepatan penggunaan teknologi ini karena corona Allah berikan ini, maka teroptimalisasilah semua fitur-fitur, semua aplikasi-aplikasi, ya, semua produk-produk dari para teknokrat ini kita manfaatkan. Hari ini kita tahu ada misalnya untuk media interaktif itu ada Zoom Meeting, ya, atau hari ini seperti Google Meeting gitu. Lalu di sekolah ada menggunakan Google Classroom, ya, untuk administrasi guru, untuk administrasi pengelolaan manajemen seorang guru, ya, ataupun sekolah mengontrol gurunya bisa melalui Google Classroom, ya, melihat aktivitas yang ada di Google Classroom, menggantikan buku yang dulu selalu dilaporkan kepada kepala sekolah. Jadi hari ini, ya, seorang kepala sekolah cukup melihat di Google Classroom, ya, apakah materinya sudah disiapkan, apakah penilaiannya sudah disiapkan, apakah soal kuisnya sudah ada, ya, soal tengah semesternya, formatif dan sumatif sudah ada ataupun belum. Ya, soal sudah ada, tinggal ditayangkan ketika butuh. Nah, itulah bagaimana seorang kepala sekolah bisa melakukan penilaian, ya, melakukan menjadi seorang asesor bagi gurunya, sehingga ini menjadi mudah. Demikian juga dengan guru, dengan orang tua. Orang tua bisa melihat Google Classroom yang dibuat oleh seorang guru. Nah, inilah persiapan pembelajaran harus dilakukan sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Bukan hanya sebelah pihak di mana kita menuntut sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sementara kontrolnya orang tua di mana. Nah, kontrolnya orang tua bisa dilakukan melalui fasilitas online yang ada di Google Classroom, itu misalnya gitu. Masih ada fasilitas yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kalau di kampus saya menggunakan Google Classroom, ya, dan dosen-dosen kita buatkan yang sudah tua, ya, sudah usianya lanjut, ya, orang-orang yang sudah istilahnya tidak gaul lagi dengan teknologi ini, kita bantu untuk buatkan. Oke. Ya, karena kondisi corona ini, maka kita perhatikan ada orang tua yang sudah bosan, sudah jenuh, ya, sudah apa istilahnya, ya, kenapa nggak habis-habis ini coronanya, kapan sekolah dimulai gitu. Sehingga kalau kita lihat di Cina, di Cina di mana asal muasalnya virus corona ini, mereka sudah mulai membuka gitu akses untuk masuk ke sekolah, ya, membuka akses untuk masuk ke sekolah dengan kontrol yang ketat, ya, di mana mereka menggunakan face shield,
masker, menggunakan pembatas antara satu anak dengan anak yang lainnya, tidak boleh ke kantin, ya, kemudian tidak boleh berkumpul-kumpul, langsung ke rumah gitu. Karena sudah merasa ada efek negatif daripada pembelajaran di rumah, di mana tidak ada interaksi langsung, ya. Kelakuan anak tidak bisa dikontrol, ya, kelakuan anak tidak bisa dikendalikan, dan orang tua lah yang menjadi penilai daripada afektif anak-anak, ya. K1 dan K2 itu menjadi kewajiban orang tua pada hari ini. Sementara aspek kognitif mungkin bisa diukur oleh guru di sekolah, ya. Namun hal lain, aspek lain adalah orang tua yang mengontrolnya. Ya, manakala kita perhatikan orang tuanya adalah belum mempunyai karakter yang baik, maka bagaimana nasib anak-anak kita gitu ketika mereka itu ada di rumah, ya. Belum lagi kesulitan orang tua yang ekonominya itu ngepas-ngepas, ya, mau nggak mau setiap hari harus keluar rumah, ya, apalagi suami istri yang bekerja, maka anak-anak kita mereka juga main kadang di warnet, ya, karena di rumah tidak mampu membeli wifi, maka efeknya adalah anak-anak kita akan rusak dengan lingkungan yang tidak tepat pada hari ini. Inilah permasalahan yang harus sama-sama menjadi PR bagi kita, dan mereka menjadi anak-anak yang juga berhak, ya, yang mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan selayaknya, dan pemerintah wajib untuk melindunginya, karena ini adalah termasuk kewajiban pemerintah untuk pendidikan dasar dan menengah pada hari ini di Indonesia. Begitu ya Bapak Kepala Sekolah, ya, betul? Saya bicara sendiri nih. Ya, jadi menjadi kewajiban kita semuanya, tidak hanya sekolah. Dan anak-anak kita harus tetap belajar, ya. Jadi bagaimana kita mengontrol ini semuanya sehingga karakter anak-anak kita itu tidak rusak, ya. Jangan sampai dirusaki oleh lingkungan belajar yang tidak tepat di tempat di mana anak-anak kita menghidupkan laptopnya, HP-nya, smartphone-nya. Saya punya keponakan karena orang tuanya nggak bisa beli wifi, nggak bisa berlangganan, akhirnya di warnet, ya. Terkadang, ya, harus di warnet, ya. Nah, ini juga tantangan juga untuk kita semuanya, ya. Kemudian ada juga yang di rumah, ya, karena bebas, akhirnya ketika dia sedang belajar, ya, di waktu luang dia bermain game, ya. Sementara gurunya masuk, ya, ke kelas, tapi anaknya belum selesai main game, sehingga efeknya adalah anak-anak kita tidak optimal untuk belajar. Ya, di antara efeknya itu, kemudian belum lagi di rumah yang saya katakan tadi, ya, orang tua tidak siap mendampingi anak-anaknya. Kita ingat bahwa usia 14 tahun anak kita, ini SMP, berarti usianya berapa, ya, SMP? Ya, usia-usia remaja tanggung ini, 14 tahun ini, mereka sudah melekat karakter-karakter yang ada pada diri mereka. Ya, karakter itu sudah susah diubah gitu. Walaupun demikian, ya, usaha ikhtiar daripada orang tua adalah menjadi sesuatu yang wajib. Jadi sebelum anak-anak kita rusak karakternya, mari kita dari sekarang mendeteksi ada apa dengan anak-anak kita. Nah, ini yang terbaru, ya, ada surat edaran nomor 15 tahun 2020, ya, oleh Kemendikbud. Ini artinya bahwasanya tetap, ya, adanya pembelajaran online ini tidak menjadi sesuatu pilihan, ya. Walaupun demikian di rumah juga ada pembelajaran yang luring, ya, yaitu di luar jaringan, ya. Di luar jaringan artinya bisa melalui TV. Di Indonesia sekarang sudah ada TV edukatif oleh Kemendikbud, ya, bisa kita akses, bisa kita buka, itu, ya, kalau kita juga punya internet, tentunya gitu.